Counseling, gold, dan juga oil. Untuk pertama kalinya kita coba cek lebih dulu perkembangan dari double top pound sterling yang ternyata kembali tergelincir. Oke, so area trend line ini bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Karena kita fokusnya adalah kepada double top yang sebelumnya sempat kita deteksi sejak hari Jumat yang lalu. Maka posisinya adalah seperti demikian. Nah, neckline-nya jangan lupakan adalah 1.2045 dan sampai saat ini saya melihat area terendah lagi-lagi 1.2017. Dua hari sebelumnya sempat 1.2005. Apakah ini berarti sudah tembus lalu kemudian dia gagal? Well, Anda bisa lihat di sini. Waktu 2 hari yang lalu di tanggal 16, meskipun dia sempat low 1.2005, tapi kenyataannya penutupan itu berada di 1.2096. Kemudian selisih 1 hari berselang. Tanggal 17 dia sempat 2026 tapi juga ditutup di 2053. Ya, secara resmi itu belum ditembus. Yang kita perlukan nantinya adalah candlestick yang berada kurang lebih closingnya harus di bawah garis trendline 2045 tersebut. Oleh karena itu, kita harus melihatnya dari sisi closing price. Untuk saat ini, level sell sebetulnya sudah berada di 1.2058, persis dengan apa yang kita inginkan ya. Dengan penurunan 2017 pagi tadi, bahkan sempat spike kembali ke 2050-an, berarti apa yang kita berikan kurang lebih pagi tadi, kurang lebih ini masih tetap berlaku. Ya, jadi kalau misalkan terjadi spike lebih dulu, kurang lebih 2040, 2060, ambil saja untuk tuna sell-nya. Saat dia terjadi penurunan lebih dalam, maka yang kita harapkan adalah penurunan di bawah area Fibonacci retracement 0%. Ya, kalau saya gunakan untuk saat ini Fibonacci retracement-nya tarik saja dari atas, topnya adalah 1.2274 dan bottom terakhir 1.2005. Anda bisa lihat di sini, kenaikan waktu kemarin itu hanya kurang lebih mentok di area 50% 1.2140. Dan lalu apa yang terjadi? Rejection. Strong rejection. Persis dengan apa yang kita perkirakan saat kita menginginkan strategi buy on rumor, sell on fact menjelang rilis data CPI. Ya, inflasi Inggris bertembus 2 digit di angka 10% dan akhirnya saat dia terjadi spike, dia gagal untuk melanjutkan kenaikan dan lalu tertekan. Itu sebabnya area yang kini harus kita cermati adalah 1.2005. Kalau memang ternyata tembus, berarti skemanya atau pola pergerakannya kurang lebih zigzag seperti ini. Ini berarti yang kita tinggal tunggu adalah break-nya, lalu kemudian kita harapkan penurunan terdekat 1.1934. Ya, ini berarti sedikit di bawah area yang sebelumnya kita perkirakan 1.1960. Tapi bisa juga hati-hati. Kalau ternyata 1.2005 ini cukup kuat, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi rejection, kemudian dia datang sebagai area double bottom. Tapi kalau kita cek lagi data ekonomi nanti siang, ataupun sore ini, ataupun bahkan malam ini, relatif sepi data dari Inggris, berarti kita masih tetap melihatnya sebagai tekanan turun untuk pound sterling. Oleh karena itu, skema ataupun suggestion yang pagi tadi masih tetap berlaku untuk melakukan sell dengan target maksimum 1.1930. Anda boleh tahan posisinya jika memang ternyata 1.1930 tersebut berhasil tembus. Karena target utama dari double top tersebut kurang lebih akan berada di zona sesuai dengan ketinggian dari double top tersebut, yaitu di kisaran 1.18 ya. Ini adalah potensi yang kemungkinan bisa dicapai jika memang confirm dengan pola double topnya. Kemudian kita beralih dengan posisi dari crude oil terlebih dulu. Kemarin kita sudah sempat bicarakan bahwa potensinya kita menginginkan closing candle mirip dengan yang terjadi di tanggal 5 yang lalu. Ya, 5 Agustus itu ada small candle, kemudian dengan tail yang cukup panjang atas, lalu kemudian ada tail bawah juga. Dan kita anggap itu adalah inverted hammer dan akhirnya mengalami bullish. Nah, sementara itu di sisi kanannya dia kecenderungannya dua candlestick berada di sisi doji. Candle pertama di tanggal 16 yang lalu, doji yang nyaris digagalkan karena sempat mengalami penurunan di tanggal 17-nya sampai zona 85.87. But anyway, area spike-nya sebetulnya sesuai dengan skenario kita kemarin karena kita beranggapan 88, 89 masih akan rejection, kemudian turun ke level 86, 85. Dan juga areal buy-nya sebetulnya masih cukup bagus. Sehingga untuk kali ini, kalaupun kita berpatokan kepada double bottom, apakah itu masih berpulang? Ya, saya katakan ya. Itu sebabnya kemungkinan akan mendekati kembali level 90 sangat terbuka lebar. Tinggal kita lihat saja apakah dia mampu untuk melakukan rally di atas level 90 ini apa tidak.
Kalau memang ternyata gagal lagi, maka hati-hati kemungkinan pola penurunan kembali terjadi. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, posisinya juga masih tetap terkatung-katung seperti demikian, walaupun yang kita butuhkan adalah tembus dari long black candle ini. Ya, kalau saya perbesar, long black candle tersebut high-nya kurang lebih ada di kisaran 90,28. Artinya, kalau memang ternyata ingin terjadi long bullish, maka dia harus lewati high 90,28 ini supaya nantinya kita bisa melihat area kenaikan tersebut berlanjut di atas trendline. Ya, trendline ini kurang lebih ada di kisaran 92 atau 91,50. Artinya, untuk bertahap, kita menginginkan polanya adalah kurang lebih swing high sampai level 90, kemudian di 90 nanti apakah terjadi rejection apa tidak, maka kalau memang ternyata berhasil lanjut kenaikan, Anda masih boleh hold posisi buy, tapi hati-hati kurang lebih di kisaran 91 sampai 92. Karena yang dikhawatirkan, dia belum terlalu kuat untuk mulai kenaikan tersebut. Itu sebabnya untuk hari ini, suggestion kami untuk melakukan buy di kisaran 86,85 dan juga 87,05. Itu yang paling ideal menurut kami dengan target kurang lebih 88 ataupun 89,05 dan mungkin kalau memang ternyata mendekati 90-an, Anda bisa lihat di sini arealnya ada di 90,55. Itu yang menjadi warning kita in case ternyata terjadi rejection. Dan stop loss-nya kurang lebih kita gunakan saja low tadi malam, kurang lebih ya mungkin sedikit di atasnya atau mungkin Anda bisa adjust di bawahnya. Untuk mengantisipasi jangan sampai kalau terjadi kegagalan naik ternyata dia langsung longsor tembus di bawah supportnya. Di sisi lain untuk gold ternyata apa yang kita curigai benar adanya bahwasanya dia mengalami penurunan dan juga terjadi penurunan sampai level arsir hijau ini. Ya, areal ini adalah bertepatan di area 50% dan kurang lebih di 17.55 sampai 17.62. Tadi malam penurunan itu mencapai zona 17.59 kemudian spike sampai 17.70. Tapi apakah permasalahannya dia akan lanjutkan kenaikan apa tidak? Ingat, kami memiliki dua areal yang dicurigai sebagai areal potensial demand. Demand pertama adalah areal yang kemarin tersentuh atau yang didekati. Demand kedua adalah yang paling bawah. Nah, keduanya memiliki potensi yang sedikit berbeda. Kalau misalkan kita asumsikan mana yang lebih kuat, maka yang cenderung lebih kuat adalah zona 1730-an. That means, kalaupun misalkan nanti malam terjadi penurunan kembali karena data existing home sales misalkan cukup bagus, maka potensinya kita harapkan demand akan sangat kuat di zona 1729, 1734. Nah, tapi kalau misalkan lihat pola ini, apakah kemungkinan dia untuk mulai kenaikan bisa terjadi? Oke, Anda perhatikan areal resistennya akan saya tarik dari areal tersebut. Nah, ini adalah trend channel turun. Anda bisa lihat di sini rejection waktu pertama kali kemarin 1781, walaupun high-nya 82 pun dia tidak bergeming, lalu kemudian dia turun lebih rendah, dan oleh karena itu, kalaupun misalkan dia mulai kenaikan, maka harus berhati-hati dengan level 1773. Ya, kurang lebih kalau misalkan kita gambarkan, di sini adalah areal yang memungkinkan sebagai zona rejection. Ya, berarti kalau saya gambarkan secara detail, ini adalah level yang kita sebut dengan rectangle. Nah, oleh karenanya, begitu dia mengalami penurunan seperti demikian, maka penurunannya pun akan relatif sama. Ya, berarti kurang lebih dia sudah mencapai zona yang sama. Nah, untuk berikutnya, berarti yang kita curigai atau yang kita khawatirkan adalah kembali terjadi rejection. Kalau memang ternyata dia mengalami spike ataupun kenaikan, maka kenaikan ini dikhawatirkan masih sekedar bersifat sementara. Oleh karena itu, harap berhati-hati. Kalau memang ternyata di level kurang lebih 1772, 1773 tidak terjadi penembusan, dia dikhawatirkan kembali mengalami rejection turun dan berarti semakin mendekati level strong demand atau yang kita curigai sebagai areal demand yang lebih kuat. Dan tidak selalu harus 1730 karena bisa saja tertahan di level 1745, 1740-an. Itu artinya kalau secara bertahap, secara konsep, berarti kita anggap pertama, lalu kemudian hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan keempat, lalu kemudian hitungan kelima. Nah, setelah hitungan kelima inilah yang kita anggap sebagai zona potential stronger demand. Artinya, Anda boleh switch strategi menjadi buy saat dia sudah sentuh atau sudah mendekati level 1740, 1745. Tapi untuk malam ini,
kurang lebih strateginya mirip dengan apa yang kita sampaikan. Tapi bisa saja alternatif yang berikutnya, kalau ternyata 1772, 1773 itu berhasil tembus, maka apa yang kita khawatirkan dari pola demand pertama itu sudah cukup mendorong kembali kenaikan. Dan tinggal permasalahannya demand kedua tidak perlu terjadi, tapi permasalahannya lagi adalah Jackson Hole Symposium baru akan terjadi minggu depan. Sehingga kemungkinan pantulan apapun belum saatnya untuk tembus di atas 1800. Dan kita lihat sejenak dari grafik daily yang ternyata mengalami pola penurunan yang cukup tajam ya. Oke, saya harus perbaharui lagi apakah pola ini masih tetap berlaku atau tidak. Yang jelas, Fibonacci retracement kita akurkan dengan apa yang sempat kita bahas di live streaming hari Senin. Ya, saya tarik dari titik bawah ke titik yang paling tinggi. Kemudian Anda bisa lihat di sini, posisi saat ini level penurunan berada di 38%, yaitu 1759. Di live streaming kemarin, dan saya sudah sebutkan, yang terpenting adalah untuk potensi elliott wave, dia tidak boleh tembus di bawah 61,8%. Jadi kita remarks, ini tidak boleh ditembus. Kalau sampai dia tembus, maka peluang untuk elliott wave lupakan dan abaikan, karena potensi penurunan berikutnya diharapkan adalah sebagai level double bottom. Ya, ini bisa saja terjadi kalau ternyata dia tembus atau meluncur di bawah 1730 sebelum Jackson Hole. Untuk hari ini, skema yang kita sarankan adalah melakukan sell di kisaran 1772, 1774 dengan target maksimum 1760 dan stop loss 1780.00. Ini berkaca kepada status H4 tadi yang kami gambarkan sebagai potensial dari downtrend slope ataupun ya bearish trend channel. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.